Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, semoga dengan barokah Fatihah yang kita baca untuk mereka, Allah akan mengijabah doa-doa kita, dimudahkan urusan kita, urusan dunia, utamanya urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha, wa li ijabati da'awatina, wa li shifai mardona, wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutakan yakni makalah yang ketiga ini dari bab 9 perkara. Wal maqalatu salisatu, makalah yang ketiga ini adalah makalahnya Sayyidina Umar. Qala Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, nah ini bukan hadis, ini makalahnya Sayyidina Umar ya. Jadi kalau ada kemudian kalau tidak percaya dengan makalahnya Umar tidak menyebabkan jadi kafir. Tapi Umar ini mengatakan begini beliau ini. Karena ini beliau menyampaikan tentang hal yang gaib ya. Inna dzurriyyata syaiton, sesungguhnya dzurriyahnya, anak cucunya atau anak turunnya itu setan, auladu iblis, anak-anaknya iblis. Ismuhu, namanya iblis itu Azazil. Azazil itu top-topnya iblis. Jadi kalau malaikat Jibril itu paling mulianya malaikat, nah iblis itu yang paling top itu adalah Azazil ini. Ai auladu iblis, yaitu ismuhu Azazil. Tis'atun, ada 9. Jadi anaknya iblis itu, turunannya iblis ada 9, yaitu Zalyatun, Wawasin, kemudian Walakus, dan namanya Zalyatun. Nomor 2 namanya Wasin, 3 namanya Lakus. Jadi nanti kalau beri nama tau krungu iki. Kok putune jeneng no Kiai Zalyatun kok apa? Wah ini anak turune iblis niki, makane ngaji ngeten penting krungu. Oleh Arab iki Zalyatun. Loh, kalau jenengan iki kan diberitahu dokter ini, saya nggak yang flu ini kena virus namanya influenza, ini anak virus sih. Toh yang kemarin lah, corona namanya. Jangan percaya no. Kan percaya.
yo gak tahu petuk padahal ini. Lah Umar bin Khattab itu orang yang Nabi Rasulullah itu sudah memberikan apa, mengatakan Rasulullah bersabda kalau ada Umar, yang artinya kalau Umar itu lewat loh, iblis itu minggir lewat jalan yang lain. Nah, jadi artinya Umar ini orang yang sudah sangat viral di negaranya iblis sana itu. Sampai makanya kalau yang mengatakan ini ahlinya berarti kita harus percaya. Nah, di antara anak-anaknya iblis kata Umar itu ada 9. Ada Zaliyatun, Wasin, Lakus, A'wan. Waduh, kok ada namanya A'wan. Hafaf dan Murroh. Bidomil mimi, di doma mimnya, wa tashdidiro Murroh. Jadi namanya A'wan, Hafaf, kemudian Murroh. Makanya iblis itu disebut juga Abu Murroh, bapaknya Murroh itu iblis. Wa Masud, ada namanya lagi Masud, wa Dasim, kemudian Dasim, Walhan, ada baca Wulhan. Jadi ini anak-anaknya apa? Iblis. Lah, ini nama-nama tadi. Jangan kemudian punya putu kok dijeno ini, oh ini ternyata putu nih. Aduh, keliru berarti. Saya keliru pemberi nama ini. Lah, berikutnya. Fa amma Zaliyatun. Lah Zaliyatun itu bagiannya apa? Ternyata setiap anak-anaknya iblis itu ada profesinya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Zaliyatun, wa amma Zaliyatun fahuwa sahibul aswaq. Dia ini yang menguasai pasar ini, pemilik pasar-pasar. Jadi dia tugasnya bagian apa? Nggudo, menyesatkan orang-orang yang di pasar. Nanti kalau jenengan sering sopo pasar ini ketemu nih. Fayun sabu fiha royatahu, dia ini yang mengibarkan benderanya iblis ini di pasar ini. Jadi sehingga orang kemudian menipu, kemudian berdusta di situ, mengurangi timbangan. Nah ini karena ini itik-itik saking apa? Zaliyatun atau ada yang baca Zalaitun, Zaliyatun. Jadi kalau ada orang menipu atau mengurangi timbangan utawa gak susu njaluk susu di pasar atau barangi bosok diwira, oh iki wan lagi iki. Padahal ngerti semongkone iki pucet tenan. Oh abang iki. Golek gak abang, gak legis, meni gak usah tuku maneh, meni memang wis gak dodol entek. Padahal tahu dia kalau jadi ini ulahnya niki Zaliyatun. Wa amma Wasin, nah ini anaknya iblis yang Wasin itu fahuwa sahibul musibat. Ini adalah orang yang setan atau anak turunnya iblis bagian menguasai ini urusan musibah ini, bencana, sehingga orang nanti akan mengeluh. Justru dikasih musibah maitu Gusti Allah, nah, ya? Kemudian mengaitkan dengan hal yang musyrik.
dan seterusnya. Jadi ini nama apa? Anaknya setan namanya Wathin. Ini bagian mengelola musibah ini. Bagaimana musibah ini nanti akan menjadikan orang bahkan mungkin jadi mencaci maki Allah. Atau justru sebaliknya, orang yang diberi musibah ternyata semakin ingat Allah. Jadi ini Wasin ini kena prank ini. Kemudian wa amma a'wan. Nah, kalau a'wan ini bagiannya apa? Fa huwa sahibus sultan. Dia bagian menggoda para penguasa, sultan. Menggoda para pejabat. Jadi di PCI. Mumpung tadi pejabat misalnya ya. Sultan itu raja, penguasa, pejabat, dan korupsi cepat. Kalau enggak nanti gak balik-balik misalnya ya. Jadi ini profesinya Sidin A'wan. Jadi dia bagian menggoda para pejabat. Jadi kalau jenengan pejabat enggak apa-apa, aman. Jadi gak ketemu dengan A'wan. Sing sering ketemu wau nang pasar atau musibah itu Wasin mungkin ketemu. Jadi kalau dapat ujian mengeluh misalnya ya. Utawa kemudian keluar kalimat saya ini juga sudah ibadah kok masih diuji lagi misalnya. Nah ini bisikan dari Wasin. Wa amma Haffaf fahuwa sahibus syarabi. Adapun Haffaf itu ini yang menggoda para pemabuk. Sahibus syarab, orang tukang minum minuman keras, pemabuk. Nah ini yang goda namanya Zaffaf. Wa amma Murrah. Tadi penggaweane Murrah siapa ini? Fa huwa sahibul Muzamir atau ada Mazamir. Murrah itu menggoda para, kalau di sini Mazamir mengartikan seruling, musik lah, para pemusik itu. Kalau di sini memang khususnya seruling. Jadi mungkin dia dengan meniupkan alat musik itu kemudian membayangkan hal-hal yang maksiat, menimbulkan efek yang lupa kepada Allah. Wa amma lakus fahuwa sahibul majus. Kalau lakus itu bagian menggoda orang-orang majusi, spesial orang majusi. Wa ammal masud fahuwa sahibul akhbar. Kalau masud itu bagian penyebar hoax. Nah, kalian ini sahibul akhbar bagian pemberitaan ini, khobar itu ya. Jadi yang menyebarkan berita-berita hoax. Termasuk kalau rasan-rasan itu bagian ini dari, berarti jenengan sedang didampingi, iya ini pembimbing namanya Masud. Kalau jenengan diajak rasan-rasan, harus ada berita-berita yang baru, yang belum jelas tapi sudah diviralkan. Ini jenengan sedang dapat training dari Masud. Yulkiha fi afwahin nas. Jadi maksud itu bagian
berita-berita itu dimasukkan dari mulut ke mulut orang, dari satu orang ke orang lain. Ada itu berita dusta. Wala yajiduna aslan wala yajiduna laha aslan. Sampai karena itu turun temurun terus sambung menyambung, gak tahu sumbernya dari mana, gak tahu, pokoknya tadi dengar lah. Jadi wala yajiduna laha aslan, sampai orang-orang itu kemudian gak tahu sumbernya dari mana karena begitu cepat nyalurnya, padahal itu berita hoak. Jadi dia menyebarkan dari mulut ke mulut banyak orang sehingga orang yang menerima berita tidak tahu, yang menyampaikan juga tidak tahu dari mana asalnya. Tahu-tahu sudah, kalau sekarang sudah viral. Wa amad dasimu, lah dasim ini penggawean dasim ini. Fahuwa sahibul buyuti, yaitu dia bagian menggoda atau mengkondisikan yaitu rumah. Idza dakhala ar-rajulu al-manzila, yang rumah itu ketika penghuninya orang masuk rumah itu walam yusallim, dia tidak mengucapkan salam, walam yadhkurismallah, tidak zikir kepada Allah. Makanya kalau kita masuk rumah itu disunahkan walaupun nggak ada penghuninya, assalamualaikum kalau ada orangnya. Kalau nggak ada orang, ini rumah kita, rumah jenengan, sudah tahu rumahnya kosong, masuk itu membacakan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi semoga kami selamat dan hamba-hamba Allah yang soleh juga selamat. Jadi kalau nggak ada orang, kita mengucapkan salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Atau juga assalamualaikum, ya enggak apa-apa. Karena bisa jadi di rumah kita itu juga ada yang lain yang ada di situ. Makhluk Allah kan banyak. Malaikat, ada malaikat. Ya kalau ada kita baca salam tadi, setannya lari. Tapi jenengan nggak usah nunggu jawabannya, karena rumahnya sendiri ngenteni. Jadi ada salam itu nggak usah nunggu jawaban. Kalau misalnya kita masuk rumah sendiri nggak ada orang, ya nggak usah nunggu jawaban. Lanjut masuk. Utawa salam kepada ahli kubur. Nah masuk kubur. Kalau mau ziarah kuburan kan sunnah, no. Mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahlat diyar. Gak usah nunggu jawaban. Podo jawab waalaikumsalam ya kabur. Jadi itu namanya dasim. Kalau ada rumah kok masuknya pemiliknya gak baca salam, itu di situ didampingi dasim. Sehingga auqa'a fima bainahuma al-munazaata, sehingga dia akan menimbulkan di antara dua orang yang ada di rumah itu pertentangan, pertengkaran. Kalau suami istri hatta yaqa'ut tolak, akhirnya terjatuhlah talak, wal khulu wat turbu, bahkan sampai saling memukul. Lah ini karena dikelola oleh dasim ini. Di antaranya sebab ketika masuk itu tidak pernah salam. Apalagi masuk rumah, suami masuk rumah sudah marah-marah. Gak nanti buka-buka, dok banter. Wah ini dasim senang ini. Allah, dasim sing dzikir alhamdulillah. Ini masuk jebakannya. Jadi dasim ini yang menyebabkan kemudian penghuni rumah itu bertengkar, bahkan kalau suami istri terjadi talak, bahkan memukul, waturbu, dan memukul, saling memukul. Ini ya, ini gaweane dasim nih. Jadi jenengan khusus ta'awuti
muring-muring bujana a'udzubillahi minad dasim. Oh, ya Allah aku mohon perlindungan dari ya godaannya dasim ini. Khusus ini dasim langsung melayu, kebakaran aja dia. Wa amma walhan atau wulhan, adapun walhan fahuwa yuwaswisu fil wudu. Nah ini ternyata orang wudu ya masih ada setannya. Sudah mau sholat wudu ini kan kadang orang mantap diulangi lagi. Sudah 4 kali lagi. Nawaitul wudu ada. Nawaitul wudu ada. Ada ini ada orang-orang yang ragu-ragu. Sudah wudu ini ulangi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ini ada ini wulhan ini walhan yuwaswisu menghembuskan membisikkan fil wudu'i pada orang yang wudu wassolati dan orang yang sholat wal ibadat dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ini spesialis penggoda orang yang ibadah. Jadi orang yang ibadah itu ya ada setan yang masih terus berusaha sampai menghembuskan yuwaswisu. Itu yuwaswisu itu ewes-ewes jadi bisikan ini supaya dia ragu-ragu, dia mamang itu ya, was-was. Jadi ada orang takbir saja nggak jadi-jadi, ada tuh Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, enggak tahu itu kan jadi kebiasaan. Makanya jenengan sekali takbir langsung yakin Allahu Akbar. Kalau kadang-kadang mungkin rotok ngelamun tidak ulang tidak apa. Wah ini tadi karena ada walhan berarti. Tapi pun keterusan kesenangan itu walhan. Ya sekali ya Pak. Kalau misalnya ini ya 2 kali lah maksimal. Kalau sampai beberapa kali ini wah guyu-guyu walhan. Ya karena itu termasuk itu ada. Hal waktu sujud itu kemudian ini ada hadisnya Nabi. Iko koyo metu angin iki. Lah itu ternyata ini itu disebul. Duburnya orang yang sujud itu disebul. Supaya ragu-ragu iki, wah iki batal enggak ini. Makanya ada hadis itu kalau kita merasa kok seperti ada angin, seperti kentut, maka kemudian oleh Nabi suruh teruskan sampai benar-benar jelas ada suaranya, dut atau pret langsung, atau ada baunya. Moro-moro koyo ono angin tapi kok gak yakin, mungkin gak pati peka. Koyo angin koyo duduk tapi kok amoro ambu seng gitu, berarti batal. Jadi ini pekerjaannya ulhan. Kali ini ada hadisnya. Jadi yang artinya apabila ada keraguan seperti kentut gitu ya. Orang yang sujud ini kemudian teruskan sampai memang yakin benar ada suara atau ada bau. Karena setan sedang mengganggu di situ. Jadi dia sedang ditiup oleh ini gini. Setan yaitu wulhan namanya ini. Sing bagian nyebul dubur ini. Wulhan. Oh, jadi ini makwalanya Sayyidina Umar. Kalau jangan betul percaya enggak apa-apa, tidak menyebabkan kafir. Ya, sekali lagi karena ada orang yang ini hal yang gaib, tapi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kalau ada iblis itu Umar lewat, iblis itu minggir. Saking napa kuweden Umar karena kenal bener ini sampai anak cucunya iblis. Artinya beliau ini yang sangat memahami tentang yang terkait dengan setan. Nah, pun maka tenon. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.